Halo para sobat, kita kembali bertemu di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, pernyataan Menkes yang menyebut bahwa saat ini ada sekitar 3.000 orang yang sudah positif terkena COVID-19 berkeliaran di keramaian benar-benar mengejutkan. Bayangkan Bung, di syarat masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi prokes. Ternyata orang yang sudah positif corona masih bisa berkeliaran di keramaian. Ini bahaya Bung. Karena bagaimanapun orang yang sudah terpapar itu cenderung akan menjangkiti orang lain. Nah, pertanyaannya Bung, kok bisa kejadian seperti ini ya? Salahnya di mana? Lalu, apa solusinya, Bung? Supaya kejadian seperti ini tak terulang lagi. Satu lagi, Bung. Apa yang mesti dilakukan agar orang-orang yang terlanjur berkeliaran di keramaian itu bisa dikembalikan ke rumah sakit atau isolasi mandiri? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, merdeka. Teman-teman sekalian, hari ini kita dapat kabar ya, isu yang mengagetkan kita semua, soal ribuan orang yang terpapar positif COVID-19 berkeliaran. Ada yang di mal, ada yang di bandara, maupun ada di tempat stasiun. Tepatnya 3.000 lebih. Oh no. Itu bermula ketika rapat kerja Menteri Kesehatan kemarin ya, menyampaikan bahwa aplikasi Peduli Lindungi menangkap adanya 3.000 orang lebih positif berkeliaran bebas dengan OTG ya, berkeliaran di mal, di bandara, maupun di tempat yang lain. Nah, ini tentu sangat mengagetkan. Bukan hanya mengagetkan, tapi juga sangat mengkhawatirkan. Coba bayangin teman-teman, orang yang positif terpapar COVID-19 bebas berkeliaran. Namanya positif tentu harus ada dua hal, di rumah sakit atau isolasi mandiri. Kenapa? Tentu dengan berkeliaran udah otomatis berpeluang besar menularkan kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh dibiarkan dan harus diinvestigasi, harus dicari mengapa mereka bisa berkeliaran, kenapa ini bisa terjadi. Nah, kalau sudah ketahuan harus dicari mitigasinya, harus dicarikan solusi, jangan sampai terjadi atau terulang kemudian hari. Karena ini sudah menjadi berita publik dan viral di berbagai media massa, dan hari ini saya ditanya dan masuk beberapa media, ada Kompas, ada Detik, ada Tribun, ada beberapa yang bertanya ke soal masalah saya, masalah soal ini. Intinya sama, ini menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa ini harus kita carikan jalan keluar bersama. Nah, analisa yang paling sederhana, kenapa itu bisa terjadi orang yang terpapar positif kok bisa berkeliaran? Ada yang menarik, bahwa dengan sistem Peduli Lindungi ini saya kira teman-teman sekalian bahwa aplikasi ini tidak bisa dibohongin. Artinya apa? Bahwa siapapun yang dites dengan PCR yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi tentunya, baik klinik, kalau rumah sakit sudah otomatis ya, tetapi kan ada klinik yang terintegrasi Peduli Lindungi, ada yang juga tidak. Nah, saya kira ini ketika seseorang menyampaikan ke Peduli Lindungi, klinik, kemudian disampaikan kepada sistem, saya kira kita berada dimanapun pasti akan termonitor bila tempat-tempat
mall, rumah sakit, atau hotel maupun tempat yang lain terintegrasi dengan Peduli Lindungi, saya kira ini menjadi tidak bisa dibohongin orang yang positif melakukan satu aktivitas ketika dianjurkan tidak diperkenankan keluar rumah. Nah, kenapa itu menjadi salah satu kebocoran bisa keluar ini? Salah satunya adalah mungkin barangkali ketika klinik itu tidak menyampaikan kepada rumah sakit atau kepada Puskesmas, sehingga Puskesmas menyampaikan kepada kelurahan atau desa, sehingga kelurahan atau desa itu menyampaikan informasi bahwa warganya ada yang sakit, sehingga petugas atau Satgas RT, lingkungan RT, lingkungan RW di sekitar itu bisa ikut mengawasi bersama-sama. Nah, ketika ada saudara atau masyarakat atau warga yang diawasi warga, adanya informasi dari dari desa maupun kelurahan yang dapat informasi dari klinik maupun dari puskesmas, saya kira itu ikut bersama-sama ikut mengawasi. Tetapi sekali lagi, ketika seseorang atau klinik itu tidak lapor kepada puskesmas, kemudian dinyatakan positif, sehingga warga masyarakat juga tidak ikut mengawasi. Nah, inilah potensi-potensi kemungkinan-kemungkinan mengapa yang 3.000 itu lolos positif berkeliaran ke tempat yang lain. Nah, saya kira ini tidak boleh terjadi lagi. Artinya ada bolong-bolong, ada celah-celah yang menyebabkan orang yang tadinya positif, yang terbukti positif berkeliaran, yaitu tadi kemungkinan tidak dilaporkan kepada puskesmas. Kemudian kelurahan atau desa tidak melaporkan kepada RT RW, sehingga ada warga yang terpapar positif untuk ikut, sehingga orang yang tadinya dinyatakan positif tetapi tidak dilaporkan kepada warga atau RT atau Satgas RW atau kampung tangguhnya, sehingga mereka yang merasa saya sudah sehat nih gitu. Sudah sehat karena positif tidak terasa OTG, sehingga mereka merasa nyaman untuk bisa berkeliaran. Nah, berkeliarannya itu justru akan membahayakan orang lain. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama teman-teman, bahwa ini harus kita hentikan. Ada celah yang bolong, ada celah yang tidak benar, ini harus dihentikan. Dengan cara apa? Saya kira fungsi pengawasan, fungsi kontrol di lapangan yang menyebabkan tidak ada informasinya atau terjadi celah, terpotong informasinya sehingga warga masyarakat tidak tahu, ini yang harus kita hentikan. Ini yang harus kita luruskan kembali. Saya percaya kalau bersama-sama ini tingkat puskesmas tahu, kelurahan tahu, desa tahu, RT RW tahu, saya kira teman-teman juga akan bisa ikut mengawasi. Artinya warga bersama-sama ikut bersama-sama mengawasi untuk tidak berkeliaran ketika OTG selama di bawah 14 hari. Kenapa? Bahwa masa inkubasi virusnya kan 14 hari. Artinya sebelum masa 14 hari, di bawah 14 hari itu masih ada potensi untuk bisa menularkan. Makanya rekomendasi dari pemerintah bahwa setelah 14 hari itu kemungkinan untuk bisa negatif itu besar karena sudah selesai dari masa inkubasinya. Itu teman-teman sekalian, jadi kita rekomendasikan kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Yang pertama tentu kepada masyarakat, kita juga ketuk hatinya dengan kesadaran dan rasa penuh tanggung jawab, siapapun itu, bahwa siapapun yang sudah dinyatakan oleh positif tes PCR, baik itu dilaporkan Peduli Lindungi atau tidak, itu sistem yang akan berbicara. Tolong untuk kita ikut saling menjaga, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan orang-orang yang kemungkinan potensi terpapar. Kasihanilah orang-orang yang punya komorbid, terutama saudara-saudara kita atau orang tua kita yang lansia, karena aktivitas kita yang OTG berkeliaran di mal mau di tempat keramaian sehingga berpotensi menularkan. Sehingga yang paling utama tentu pada diri kita masing-masing ya. Ayo kita selamatkan diri, selamatkan orang lain dengan tetap kita di rumah atau di rumah sakit tentunya. Kalau di rumah sakit selesai. Tapi kalau yang OTG di rumah sakit, di rumah, saya kira kita harus penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran agar sabar untuk di rumah sampai 14 hari atau 2 minggu. Nah, yang kepada pemerintah kita dorong agar
kejadian ini tidak boleh berulang lagi. Artinya apa? Bahwa ada fungsi pengawasan yang bolong. Sehingga kita harapkan, kita dorong kepada pemerintah agar sosialisasi, informasi yang terintegrasi kepada Peduli Lindungi untuk melaporkan kepada masyarakat, kepada Puskesmas, kepada kelurahan maupun kepada sampai RT. Itu pun saya agak ragu, 3.000 itu bisa naik karena ada klinik yang tidak terintegrasi kepada Peduli Lindungi. Bayangkan coba. Jadi saya kira siapapun yang klinik Peduli Lindungi maupun terintegrasi maupun yang tidak terintegrasi Lindungi, mohon berkenan agar klinik-klinik maupun sejenisnya yang membuka pelayanan untuk PCR untuk bisa dikomunikasikan yang positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan, ya Puskesmas, ya RT dan RW. Saya yakin kalau ini bisa kita bersama-sama pelaksanaan di lapangan bisa dijalankan dengan baik, saya kira kita bisa meminimalkan potensi orang yang tadinya OTG bisa berkeliaran. Tapi kalau sudah diawasi oleh warga masyarakat, RT, tetangganya, sebelum 14 hari ya tidak boleh berkeliaran di luar rumah bila teman-teman yang isolasi mandiri. Jadi begitu teman-teman sekalian, isu hari ini luar biasa dan membuat resah masyarakat dan kita semua ikut resah. Saya juga resah. Barangkali teman-teman juga resah. Pasti saya perkirakan ya, karena 3.000 itu yang yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi loh. Ada juga klinik yang tidak terintegrasi atau belum terintegrasi. Nah, ini jadi keperhatian bersama. Nah, lebih baik sedikit terlambat informasi ini, tetapi dengan adanya informasi, kita jangan sampai siapapun yang benar-benar dinyatakan positif sebelum 14 hari, janganlah untuk berkeliaran atau keluar rumah. Ataupun sudah dinyatakan negatif, tetapi sebelum 14 hari ya lebih baik kita istirahat di rumah. Begitu teman-teman RH Channel dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kasus ini, berita yang menghebohkan ini, bisa kita cerna bersama, bisa kita saling waspada, saling mengingatkan bahwa sesuatu hal yang seperti ini jangan boleh terjadi lagi. Siapa lagi kalau tidak kita yang ingin selamat untuk menyelamatkan diri? Saya kira kita harus bersama-sama, ya masyarakat, ya lingkungan, ya pribadi-pribadi yang terpapar positif, maupun semuanya pemerintah pusat, pemerintah daerah. Begitu saya kira teman-teman, positifnya informasi dari Pak Menteri Kesehatan membuat cambuk kita untuk kita semakin meningkatkan ikat pinggang kita untuk secara konsolidasi secara nasional agar isu ini tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Begitu teman-teman, isu kali ini agak mengagetkan, nggak mengaget memang mengagetkan, mudah-mudahan ini menjadi meningkatkan kewaspadaan kita bersama. Baik, teman-teman, RH Channel dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu isu siang hari ini. Mudah-mudahan isu berikutnya lebih menarik, berita yang menyenangkan lah, yang ringan begitu ya teman-teman yang lain. Saya akhiri, tapi saya ingatkan sebelumnya, selamatkan diri kita, keluarga, dan semuanya, seluruh bangsa melalui protokol kesehatan dan sukseskan program vaksinasi. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!